Bahasa Melayu ni adalah bahasa yang paling tak berguna sekali. Itu sebab banyak orang Cina ni mereka tak pandai cakap bahasa Melayu. Ini adalah satu kenyataan ke tak? Nak tahu? Tonton video ni sampai ujung. Boleh tu terdengar macam Mandarin lah. Tapi kenapa macam I tahu tu bahasa apa Bila I dengar balik, dia cakap dulu ia balik keamanannya. Dia orang cakap bahasa Sunda. I macam Viral di Malaysia, Cina mau diusir untuk pulang ke negara Cina. Perkara ada seorang guru di Malaysia yang mana guru ini mau mengusir anak muridnya pulang ke kampungnya itu Cina karena tidak bisa berbahasa Melayu. Wow, kenapa bisa begitu? Oke, kali ini kita bakal reaksi videonya ya di channel video informasi trending, dimana ada sebuah video yang berjudul Cina mau diusir dari Malaysia. Orang Malaysia dan Cindo pakai bahasa Indonesia dan daerah. Oke, daripada perlawanan kita langsung aja reaksi videonya. Tapi sebelum berkomentar, alangkah baiknya kita tonton dulu videonya secara full agar tidak gagal paham guys. Kita langsung aja check it out. Bahasa Melayu ni adalah bahasa yang paling tak berguna sekali. Itu sebab banyak orang Cina ni mereka tak pandai cakap bahasa Melayu. Ini adalah satu kenyataan ke tak? Nak tahu? Tonton video ni sampai ujung. boleh tu terdengar macam Mandarin lah. Tapi kenapa macam I tahu tu bahasa apa Bila I dengar balik, dia orang cakap dulu ia balik keamanannya. Dia orang cakap bahasa Sunda. I macam Warga Malaysia iri dengan keturunan Cina di Indonesia. Sebab di Malaysia mereka tidak mau diakui Malaysia. Dan mereka tidak mau pakai bahasa Melayu. Christine, kamu orang Malay ya? Bukan. Christine Chinese Malaysia. Christine sering banget ditanya Malaysia tidak mau dibilang di Malaysia ada 3 ras, yaitu Malaysia, Malay, Indian, dan Chinese. Bukan semua orang bisa dipanggil orang Malay. Bisa tersinggung loh. Kalau di Indonesia, semua orang mau dipanggil orang Indo. Solidaritas orang Indonesia mantap deh. Jadi, kalau Christine ditanya lagi, Christine akan menjawab Christine Chinese Malaysian dan bukan Malay. Hai guys, ada yang komentar dan nanya kalau Chinese Malaysian itu pakai bahasa apa sih? Let's ask. Aku ada teman Chinese Malaysian, kita tanya aja langsung. What language do you use every day? What language do I use every day? With my families, I speak in Chinese, Cantonese, Mandarin, and with friends and my colleagues, we speak English and Bahasa Melayu. Yes. That's it guys, udah kejawab ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya lagi, boleh di komentar. Berita soal perbedaan Cina Indonesia dengan Cina Malaysia memang sedang viral di negara tetangga. Baru-baru ini ada seorang guru Malaysia yang meminta pelajar Cina pulang saja ke Cina karena tidak fasih berbahasa Melayu. Tidakkah seorang guru yang didakwa menyuruh pelajarnya pulang ke China kerana kurang fasih berbahasa Melayu sedang disiasat Kementerian Pendidikan? Menteri Pendidikan Fadhil Siddiq berkata, perkara berkenaan diteliti KPM secara mendalam di samping siasatan yang dijalankan oleh pihak polis. Beliau menegaskan Kementerian Pendidikan tidak berkompromi dalam soal perkauman yang berlaku di sekolah dan melibatkan guru mahupun pelajar atau mana-mana pegawai. Berhubung kes ini, siasatan sudah berlangsung dan tindakan akan dilakukan berdasarkan kepada hasil siasatan. Sebelum ini, tular klip audio seorang guru didakwa mengaku memberitahu seorang pelajar sekolah menengah untuk pulang ke China kerana tidak memahami bahasa Melayu. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Pasti kalian pasti udah nonton video tadi kan, soalnya itu viral banget. Nah, nggak lama ini pemerintah Malaysia melalui DBKL. Kalau nggak salah DBKL itu terdiri dari wali kota dan anggota dewan. Mereka mengeluarkan peraturan untuk menurunkan pelang-pelang nama toko atau gedung dengan tulisan Chinese, Indian, atau bahasa asing lainnya. Kalian yang udah pernah ke Malaysia pasti ngelihat pelang-pelang nama toko atau gedung dengan tulisan Chinese segede gaban. Setauku ya, zaman dulu fenomena kayak gini juga pernah terjadi di Indonesia. Tapi kemudian pemerintah kita melakukan program asimilasi terutama di zaman Orba. Sampai terbentuklah identitas Cindo saat ini yang lebih fasih ngomong bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing ketimbang bahasa Chinese. Anehnya banyak netizen Indonesia yang bawa-bawa Cindo dalam masalah ini. Katanya di Indonesia udah mulai kayak gitu juga. Kayak gimana sih maksudnya?
Cindo-cindo kalau bikin pelang nama biarpun pakai tulisan Chinese, tapi pasti juga ada bahasa Indonesianya. Udah gitu Cindo itu pasti berbahasa Indonesia, ya walaupun sebagian dari kita ngomong pakai bahasa Tionghoa di lingkungan keluarga. Beda dengan Cina Malaysia yang kebanyakannya nggak bisa bahasa nasional mereka, bahasa Melayu. Makanya akhirnya muncullah peraturan untuk menurunkan pelang nama dengan tulisan Chinese dan menggantinya dengan bahasa Melayu. Kalau pendapat kalian gimana guys? Warga Malaysia juga heran sekaligus kagum. Banyak Cina-Cina keturunan di Indonesia selain fasih menggunakan bahasa nasional Indonesia. Mereka juga fasih dan tak malu-malu menggunakan bahasa daerah di mana mereka tinggal. Cakap pasal Chinese Malaysia. I ada cerita, hari tu I pergi Penang. Lepas tu, time sampai dekat Fort Ferry tu, I nampak ada satu family Chinese. So, dalam mindset I, bila ada Chinese dekat Malaysia, diorang mesti cakap Mandarin kan? Lepas tu, time diorang cakap tu, diorang cakap macam ni. Jadi, I nampak dekat mananya. Mungkin, mula-mula tu terdengar macam Mandarin lah. Tapi, kenapa macam I tahu tu bahasa apa Bila I dengar balik, diorang cakap, dulu ia balik ke mananya. Diorang cakap bahasa Sunda. I macam terkejut. Sepatutnya Malaysia ini ya. saja. Tapi kalau dekat Indonesia lah, kalau dekat Penang tiba-tiba macam pelik. Oh, rupanya diorang orang Indonesia, diorang Chinese Indonesia yang tengah bercuti dekat Malaysia. Lepas tu diorang cakap Sunda. So I sekarang kalau tengok ada Chinese ni, I mesti dengar diorang cakap apa ni, bahasa Sunda ke bahasa Mandarin. Warga Malaysia banyak yang iri dengan Cindo, sebutan Cina keturunan Indonesia. Cina di Malaysia biasa menggunakan bahasa Mandarin sehari-harinya dan bahasa Inggris. Tapi Cina di Indonesia bahkan menggunakan bahasa daerah di mana mereka tinggal. Ini Cindo ya, Cina di Indonesia pasti berbahasa Jawa ya. Bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia aja. Itu tunjukkan orang aku mulai sendiri. Malah delok-delok kok Jawamu wedok ngono. Lah ya apa 12 tahun sinau basa Jawa sekolah. Saiki ketemu bakule nang pasar yo ngomongane basa Jawa. Bahkan banyak Cina Indonesia tak bisa bahasa Mandarin. Cina di Malaysia tak mau dibilang Malaya. Mereka mau disebut Cina Malaysia, sedangkan Cina keturunan di Indonesia justru tak mau dibeda-bedakan. Cina di Indonesia tetap satu Indonesia Raya. Bahkan banyak Cina Indonesia yang berbahasa daerah, Jawa, Sunda, dan daerah lainnya. Enak, kamu pikir aku bisa ngomong Cina? Aing mah lancar nyari bahasa Sunda, ngomong Cina mah tuh bisa. Nih ya, aku tuh pernah les bahasa Mandarin, enggak naik 7 kali, cok. Sampai guru les Mandarin aku ya, enggak suka pisan jeung aku teh. Ya, menyata lah asa hayang ngasih cia komen muka Cina kok bisa ngomong Sunda ya. Produk Cianjur Sunda bener tuh, Mang. Muhun aa punten ieu mah. Ya samaruknya ya, samaruk nu Cina-Cina kieu. Ka mana-mana kudu ngomong pakai bahasa Cina. Hah? Samaruk sia kudu make bahasa Cina, nya sok ngomong Cina. Bisa, emang biasa di Sunda ngomong. Teu bisa cia ge. Bisa bahasa Cina, bahasa Sunda mah Ibu, tuh ya bahasa meni kudu hewir ya, muka kitu cenah. Ari ngomong Sunda. Terus kunaon kitu kumaha jo, berenya hojo. Tampangnya, wajahnya China. Lucu lihat Cindo ngomong pakai bahasa Jawa. Kasih yang. Lah kon berharap kene cangkeman gawe basa apa? Basa Madura. Ra iso aku. Lelai apa? Wong kene cah brojol sampe gerang ngene urip nang Surabaya. Ya ngomongnya apa? Ya gawe basa Jawa. Cindo Medan, ya pasti gawe basa Medan. Cindo Kalimantan, ya pasti pakai basa Kalimantan. Lah aku Cindo Surabaya, ya pakai basa Surabaya lah. Siap. Tapi kok koncoku Cindo Banyuwangi ambek Cindo Jember ngomongnya basa Madura yo. Ya iku agak lain, Beb. Intine jok ngemil gapura nang kampungmu, guys. Bahasa Melayu ni adalah bahasa yang paling tak berguna sekali. Itu sebab banyak orang Cina ni mereka tak pandai cakap bahasa Melayu. Ini adalah satu kenyataan ke tak? Nak tahu? Tonton video ni sampai ujung.
dalam masyarakat Chinese ni kan, kebanyakan ibu bapa hanya ataupun nak anak mereka jadikan anak yang mereka suka sahaja. Apakah maksud ayat ni? Okey, contoh, sekarang ni ibu bapa tu minat matematik dan ibu bapa tu rasa matematik tu penting sangat. Itu sebab ibu bapa tu akan fokus anak mereka kepada matematik subjek. Manakala kalau katakan ibu bapa tu rasa bahasa Inggeris tu sangat penting, suatu hari nak hantar anak mereka pergi study dekat UK, itu sebab ibu bapa tu akan fokus anak mereka kepada subjek bahasa Inggeris saja, tapi bukan bahasa Chinese dengan bahasa Melayu. Okey, so inilah satu realiti dan kenyataan yang tengah berlaku dalam masyarakat Chinese. Itu sebab banyak orang Cina ni mereka tak pandai cakap bahasa Melayu. Bukan salah mereka, kebanyakan masa adalah salah daripada ibu bapa mereka sendiri. Dan yang ni kan pasal orang bahasa Melayu ni, kenapa banyak orang Cina ni tak pandai juga nak cakap, sebenarnya adalah satu lagi sebab, iaitu environment. Okey, sebab bukan semua orang Cina ni ada chances untuk bergaul dengan orang agama lain. Contohnya orang India, orang Melayu. Okey, kalau kita nak belajar bahasa daripada bangsa lain, the best method, cara yang paling baik sekali adalah kita kena banyak bergaul, kena banyak bercakap dengan bangsa lain. Sebab ini adalah salah satu saluran untuk kita belajar bahasa dan kita boleh latih kita punya cara pertuturan dalam bahasa. Oke, teman-teman, gimana menurut kalian tentang video yang kita reaksi tadi ya? Dimana ada seorang guru mengusir muridnya untuk balik ke negara Cina karena tak fasih berbahasa Melayu. Ya, karena memang Malaysia sendiri menganut perkauman ya, ada kaum Cina, India, Melayu. Nah, jadi kaum Cina ini tidak fasih berbahasa Melayu karena mereka lebih fasih berbahasa ibu ya, bahasa Inggris ya, banyak di Malaysia. Berbeda dengan Cina di Indonesia ya, walaupun mereka rasnya tuh ras Tionghoa atau Cina, tapi bahasanya itu bahasa Indonesia. Bahkan ada juga yang fasih berbahasa daerah ya, sesuai dengan tempat tinggalnya di daerah mana. Mereka juga fasih berbahasa karena berbaur ya, karena satu bahasa kita itu bahasa Indonesia. Nah, tidak lupa juga banyak warga negara Malaysia yang terkejut ya, atau heran kenapa Cina di Indonesia bisa berbahasa Indonesia, bahkan daerah. Nah, kalian komen saja sendiri. Oke, buat teman-teman semua, jika kalian ingin berkomentar, silahkan tinggal di kolom komentar. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam mengenai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.